Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang Perang Padri di Sumatera Barat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Khadijah Nisa Azizah, yang kedua Kansa Fatia Febriani, yang ketiga Naira Hayu, yang keempat Zulfa Aulia. Perang Padri. Perang Padri adalah salah satu perlawanan rakyat pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia pada abad ke-19, di mana perang ini berawal dari adanya dua kelompok yang berkonflik, yang kemudian berkoar menjadi pertempuran melawan kolonial Belanda. Bersamaan dengan Perang Jawa, Perang Padri menjadi salah satu peperangan yang menghabiskan anggaran pemerintah akibat sangat berlarut-larut. Latar belakang Perang Padri. Ketika orang-orang Minangkabau mulai memeluk agama Islam sekitar abad ke-16, tumbuh dua adat yang berdampingan. Masyarakat Minangkabau dipimpin oleh raja yang berkedudukan di Pagaruyung. Meski begitu, pemimpin di Pagaruyung tidak termasuk dari 12 suku Minangkabau. Pada perkembangannya, perubahan kebiasaan masyarakat Minangkabau mengarah pada kebiasaan yang berlawanan dengan ajaran Islam, seperti judi, sabung ayam, dan mabuk-mabukan. Penyebab terjadinya Perang Padri. Perang Padri disebabkan antara lain adanya ulama-ulama yang ingin memberantas kebiasaan buruk. Upaya itu harus direalisasikan meskipun dengan jalan kekerasan. Pada tahun 1803, 3 orang haji pulang dari Mekah, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang telah menyaksikan gerakan Wahhabisme di Arab berupaya untuk membersihkan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan Islam di Minangkabau. Haji Miskin membakar tempat sabung ayam di Pandai Sikat, yang mana hal ini menyebabkan kemarahan masyarakat. Ia melarikan diri ke kota Lawas dan dilindungi Tuanku Mensiangan. Haji Miskin kemudian mendatangi Tuanku Nan Renceh dan membentuk Harimau Salapan atau 8 ulama untuk melawan kaum adat. Kronologi perang. Periode pertama pada tahun 1815 hingga 1825, puncaknya kaum Padri dipimpin Tuanku Pesaman menyerbu Pagaruyung pada tahun 1815 dan menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah harus menyingkir dari wilayah tersebut. Pada tahun 1821, kaum adat meminta bantuan kepada Inggris, namun pada saat itu Stamford Raffles telah mengincar pembukaan pelabuhan di Tumasik yang dikuasai Belanda. Letnan Kolonel Raff datang pada Maret 1822 dan sukses menduduki Batu Sangkar dan Luhak Agam. Benteng Van der Keulen didirikan sebagai posisi baru Belanda di Pagaruyung. Namun, kematian mendadak Raff pada April 1824 membuat gerakan Belanda terhambat. Sementara itu, pada September 1824, Mayer Lemlin menguasai beberapa wilayah di Luhak Agam. Lemlin yang kemudian gugur pada bulan Desember sehingga pergerakan Belanda kembali terhenti. Periode kedua pada tahun 1825 sampai 1830 menyatakan bahwa Belanda mengakui kedudukan para tuanku di beberapa wilayah dan meminta untuk menghormati kepentingan satu sama lain di wilayah tersebut. Perjanjian ini memberikan kelegaan terhadap Belanda untuk dapat membawa sebagian besar pasukannya ke Jawa. Di sisi lain, kaum Padri memanfaatkan ini untuk mengonsolidasikan kekuatan dan memperbesar pengaruh ke berbagai wilayah. Periode ketiga pada tahun 1830 sampai 1838. Belanda kini dapat memusatkan seluruh kekuatannya untuk menaklukkan Minangkabau. Belanda berhasil menduduki Pandai Sikek dan Lintau yang merupakan posisi kuat Padri. Pada bulan yang sama, garnisun Belanda diserang dan menewaskan 139 serdadu. Hal ini menandai kompromi antara kaum adat dan kaum Padri, sehingga Belanda kemudian menangkap Raja Pagaruyung Sultan Tangkal Alam Bagagar. Gubernur Jenderal Demikiu Jacques de Irens mengirim Mayor Jenderal Kosius pada 1837 untuk menggempur Bonjol. Bonjol belum berhasil ditaklukkan sejak awal tahun 1833. Belanda mengepung benteng Bonjol selama 6 bulan sejak Maret sampai Agustus 1837. Selanjutnya terdapat 5 tokoh penting dalam Perang Padri, yaitu yang pertama ada Tuanku Imam Bonjol,
Beliau adalah seorang ulama, pemimpin, dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan Perang Padri. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI. Yang kedua ada Tuanku Nan Renceh. Beliau juga merupakan seorang ulama, pemimpin, dan pejuang yang berperang melawan penjajahan Belanda dalam peperangan Padri. Yang ketiga ada Mayor Jenderal Kochias. Beliau bertugas sebagai kapten militer di Prancis antara tahun 1811 sampai 1814 dan pada tahun 1843 ditugaskan di Timur Jauh. Pada tahun 1830 ia menjadi komandan korps pengamat di Salatiga yang ada di antara serdadu, marinir, dan polisi militer. Yang keempat ada Tuanku Pasaman. Tuanku Pasaman adalah salah seorang panglima dalam Perang Padri. Yang terakhir ada Letnan Kolonel Raff. Seorang letnan kolonel berkebangsaan Belanda, berdinas pada Orde Willems Militer sejak tanggal 24 Agustus 1821. Ia telah berpangkat letnan kolonel, kemudian dikirim ke pemerintah Hindia Belanda mengamankan kawasan Padangse Bovelanden dan terlibat dalam Perang Padri. Akhir dari Perang Padri telah dapat dilihat ketika Benteng Bonjol jatuh pada Agustus 1837, sehingga kejatuhannya menyebabkan pasukan tercerai-berai. Imam Bonjol kesulitan untuk menyatukannya kembali. Perang masih berkobar sampai Belanda berhasil menduduki Rokan Hulu yang diduduki oleh Tuanku Tambusai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.